Shalom semuanya, saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan kuasanya akan menjamah saudara di rumah-rumah. Melalui Healing Worship Online yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dimulai tanggal 8 Juli 2020 di YouTube GBI Sukawarna. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jeratan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang tegak di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan datang kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Dia akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam KUL. KUL tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online, jam 9 pagi, melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu.
mulai jam 7 pagi. Di YouTube channel dan Facebook gereja kita, GBI Rayon 13 Bengkulu. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Rayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi. QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah. Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Cek toko KUL tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko jemaat KUL yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram Cek Toko KUL. Dan bagi jemaat KUL yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada sekretariat KUL. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran KUL, dapat menghubungi call center sekretariat gereja di nomor telepon 0736 73 22 122 atau WhatsApp 0851 0000 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Mari Bapak Ibu seluruh pengerja, jemaat, cabang dan ranting untuk bersama-sama ambil bagian dalam doa puasa via Zoom setiap hari Sabtu, jam 10 pagi. Pelaksanaan doa puasa ini akan dilakukan seperti doa puasa biasa sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Kita bangun tahta Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Kita berdoa untuk ibadah raya, cabang utama, cabang dan ranting, bangsa, provinsi, kota, serta pemimpin rohani. Link Zoom akan disampaikan pada H-1 sebelum doa puasa dilaksanakan.
Saudara, untuk kita bangkit menjadi terang, kita butuh kasih mula-mula. Kasih mula-mula menimbulkan semangat. Untuk kita bangkit, itu perlu semangat saudara. Untuk membuat kita semangat, kita harus punya cinta mula-mula kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama secara luar biasa. Pengikut Kristus yang radikal adalah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Orang Kristen yang sejati, orang yang Kristen benar-benar Kristen. Di perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan. Katakan dicurahkan. Kita ingat Pentakosta pertama terjadi di loteng atas. Dan kedua kita sudah sangat tahu, tahun 1906 di Azusa Street. Pentakosta perjanjian baru berbicara juga tentang pencurahan Roh Kudus. Kita mesti belajar bersandar kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia seperti Gunung Sion itu yang dikelilingi gunung-gunung. Manusia selalu berbicara masa lalu, dosa dan kelemahan. Tetapi Yesus, kalau lihat orang yang sudah bertobat, mau diperbarui mengakui kelemahannya, dia tidak akan ingat-ingat lagi kelemahan kekurangan itu. Firman Tuhan berkata, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi jangan saudara membatasi apa yang Tuhan dapat lakukan. Sekalipun itu keadaannya tidak mungkin, kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Satu-satunya yang bisa menguduskan saudara dari dosa adalah iman kepada karya Yesus di kayu salib. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Bapak Ibu Saudara, pegang ini baik-baik. Saya tidak tahu keadaanmu hari-hari ini, tapi kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang jauh dalam hatinya adalah tidak pengen menjauhi kita. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Kekristenan itu harus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Yang kedua dari perasaannya. Yang ketiga dari cara berpikir. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ketika kita mengalami krisis, kita datang kepada Dia. Percayalah, Dia mau dan sanggup memulihkan kita. Bahkan membuat kehidupan kita di dalam Dia, di dalam Tuhan, lebih dahsyat lagi. Kepenuhan Roh Kudus memberikan kuasa untuk menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita. Menghasilkan mujizat di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Yang jelas, dengan adanya pandemi COVID-19, akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Alkitab mengatakan bahwa ciptaannya itu adalah ciptaan yang teramat baik dibandingkan semua penciptaan yang lainnya. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Rasul Paulus telah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang masa yang sukar. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap-siap menghadapi hari-hari sulit. Tuhan berkuasa mengubahkan hidup kita.
Oh, tanpa Yesus tak seorang pun kita mampu mengubah hidup kita sendiri, saudara. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita semua yang percaya dan menerima Yesus, maka kita mengalami hidup yang diubahkan. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Yesus akan datang segera untuk menjemput orang yang merindukannya. Dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini, saudara dan saya diminta untuk memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana saudara dan saya telah hidup. Bagaimana caranya kita bisa konsisten untuk mengikuti arahan yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara harus tetap bisa terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu artinya saudara sukalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Seberapa sering, seberapa banyak kita datang kepada Dia, kita minta ampun, Alkitab berkata jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Daud punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan pengalaman pribadinya bersama Tuhan itu memberikan dia percaya, yakin Tuhannya pasti tolong dia. Akan ada dua tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Apa yang menjadi inti kerinduan hati Tuhan Yesus? Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi murid, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kesempurnaan itu bagus, terbaik itu bagus. Tapi kalau kita menyempurnakan diri kita memaksa diri kita tampil wow, tampil keren, lalu akhirnya kita memiliki satu kata, iri hati. Itu yang menjadi persoalan. Natal ini bisa menjadi Natal yang paling berarti. Kenapa? Karena Natal ini adalah Natal yang sederhana. Ketika saudara dengar doa-doa yang dinaikkan, saudara berdetak, ini janji Tuhan. Ketika saudara berkata, ya, amin, saya percaya. Pada saat itu, saudara menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Dan Tuhan melihatnya apa? Ini orang punya iman. Saya sampaikan jangan lewatkan kesempatan ini, yang indah ini, karena sekali lagi tidak tahu esok apa yang terjadi. Kita harus introspeksi diri kita untuk masuk ke tahun 2021, tahun integritas. Bagaimana Yesus lahir? Tuhan sudah lahir ke dunia, tetapi kita harus introspeksi diri kita. Apakah karakter ilahi itu sudah lahir dalam kehidupan kita dan sudah dewasa dalam kehidupan kita? Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya lihat ibadah kita luar biasa ya. Kita percaya ibadah online ini tidak kalah dengan ibadah offline. Dan saya bersyukur di mana semua pada semangat dan sehat. Untuk itu juga saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan masuk ke tahun 2021, tahun integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita ada di tahun baru tahun 2021. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menyembahmu, membawa hatiku
sungguh lagi katakan, Engkau baik Tuhan, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saatnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2020, Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami, sehingga apapun keadaan di dalam masa pandemi COVID-19 selama tahun 2020, Engkau terus melindungi dan menjagai kami. Kami boleh memasuki di tahun dimensi yang baru di mana kapasitas kami Engkau perbesar. Kami bersyukur Tuhan, sehingga hari ini kami boleh mengawali hari ini untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021 dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah terus akan menyertai kami. Persiapkan kami Tuhan, berbicara terus bagi kami untuk kami boleh memasuki tahun 2021, tahun integritas, di mana Engkau akan melihat setiap kami di dalam iman pengharapan kami hanya kepadamu Bapa. Kami bersyukur kami boleh memasuki tahun ini, dan kami percaya Allah terus akan menyertai kehidupan kami, terus akan menjagai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami mau berdoa. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Bangsa di mana kami boleh ada, kami boleh hidup, kami boleh beribadah seperti hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa ini terus ada dalam perlindungan Tuhan. Karena kami sungguh yakin kami gereja Tuhan berdiri di antara Engkau dengan bangsa ini. Kami terus mengangkat tangan berdoa untuk keselamatan bangsa ini, untuk perlindungan bagi bangsa ini Bapa. Bahkan lebih daripada itu, kami sedang melihat Engkau sedang pulihkan bangsa ini, mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan dalam waktu yang dekat ini, pemulihan seutuhnya akan dialami oleh bangsa ini. Bangsa ini tetap menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang diberkati Tuhan, dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi. Berkati Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa juga berkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Allah menyertai mereka, berikan hikmat Allah bagi mereka, sehingga apapun yang menjadi keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil, semuanya diiringi dengan roh takut akan Tuhan yang akan membawa kesejahteraan, keselamatan, kedamaian bagi masyarakat dan bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa bagi gembala pembina kami Pak Niko Tuhan. Kami berdoa bagi keempat wakil gembala yang ada. Bersama dengan keluarga besar mereka masing-masing. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan mereka. Memberkati dan menyatukan visi-visi yang daripada Tuhan. Dan Engkau nyatakan tuntunanmu yang selalu baru bagi para pemimpin rohani kami ini. Dan boleh sampai kepada kami, sampai kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa bagi gembala rayon kami di tempat ini.
GBI Rayon 13 Bengkulu. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Irfan Yonatan. Terima kasih untuk Gembala Rayon yang baik yang Kau siapkan untuk kami, yang Kau berikan bagi kami. Engkau terus urapi hamba-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan kehendak-Mu untuk GBI Rayon 13 ini melalui hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, istri, anak, menantu dan cucunya. Diberkati, dijagai oleh Engkau dalam nama Yesus. Para gembala-gembala cabang dan ranting yang ada di Rayon 13. Para pengerja semuanya Tuhan, sampai kepada jemaat Tuhan yang Kau percayakan bagi gereja-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan di dalam nama Yesus di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Oh, setiap kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan keadaan hari-hari ini dan dampak yang ada, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Dan dari tempat ini kami lepaskan berkat damai sejahtera, berkat sukacita Allah, berkat iman percaya yang teguh bahwa Engkau Allah kami Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini merayakan memasuki tahun yang baru. Oh, kami percaya ada janji-janji Tuhan yang sedang Kau genapi juga bagi mereka. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang berbeban berat Engkau angkat beban mereka dalam nama Yesus. Roh Allah, Roh Kudus lawat mereka. Ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada kegembiraan memasuki tahun yang baru ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Setiap hati kami Tuhan, apakah kami benar-benar mengasihi Engkau ya Bapa di tahun 2021 ini Bapa, di tahun integriti. Oh haleluya. Pujilah aku cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku,
see you, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, glad to see you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, glad to see you are. Waymaker. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 merupakan hari pertama dari tahun yang baru, tahun 2021. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, yang Tuhan berikan tema tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun di mana kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Disebutkan juga bahwa tahun 2020 adalah tahun new normal. Saya tidak tahu apa yang saudara alami di tahun 2020. Tetapi apapun yang kita alami dalam tahun 2020, memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, kita akan tetap berpegang pada firman Tuhan sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena itu, mari dengan iman kita bersama-sama perkatakan, Tuhan, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Dasar kita untuk percaya akan hal ini
Karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata bahwa tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Hal-hal yang terjadi kalau kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 118 ayat 8, yang merupakan ayat tengah dari Alkitab yang berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung atau berharap kepada Tuhan, ketimbang percaya atau berharap kepada manusia, termasuk kepada kekuatan sendiri. Kalau kita menginginkan tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harapkan Tuhan, ajarku harapkan Tuhan, ajarku harapkan Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti ini, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat bahwa sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya.
apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang keempat, sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya. Yaitu janji Tuhan yang pertama yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ingat saudara, janji Tuhan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang menanyakan Tuhan atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, memasuki tahun 2021, kita akan lebih mengasihi dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Janji Tuhan yang kedua dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, di mana Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Tuhan ini diberikan kepada kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan dan membentengi terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dalam masa kesesakan, bila kita berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Pada akhir tahun 2020, di dalam doa, saya berkata kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Musa dalam Keluaran 33 ayat 15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya berkata, Tuhan, tuntun kami memasuki tahun 2021. Kami sedang dalam era Pentakosta yang ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Tetapi kami butuh tuntunan Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya Tuhan menjawab dan memberikan tema untuk tahun 2021. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Dengan 2 ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Tidak lama setelah itu, Bapak Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum BPHGBI, mengirim pesan kepada saya menanyakan, apa Pak Niko sudah mendapatkan tema untuk tahun 2021? Dan beliau berkata bahwa tema GBI untuk tahun 2021 adalah tahun membangun karakter ilahi. The year of building godly character. Ketika saya memberitahu bahwa tema tahun 2021 adalah tahun integritas, langsung Pak Ruben berkata, wow, sama ya Pak, kita sehati. Karena inti dari karakter ilahi adalah integritas. Memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas, penekanan untuk makin serupa dengan gambar Yesus semakin besar. Definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Yang kedua adalah kejujuran. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, bahwa integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Sebenarnya, model utama bagaimana seorang percaya hidup berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Karena itu, semua yang Tuhan Yesus ajarkan, contohkan karakternya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan berbagai pihak harus dipelajari, dilakukan, dan diajarkan kepada semua orang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Pesan yang sangat kuat dari Tuhan Yesus untuk memasuki tahun 2021 adalah kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam hal ini Tuhan ingatkan tentang integritas. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Sekarang mari kita melihat 2 ayat emas untuk tahun 2021. Ayat emas yang pertama dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah
yang menyelamatkan dia. Gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus merujuk kepada bait Tuhan di Yerusalem. Ini berbicara tentang kediaman Tuhan. Ayat ini menunjukkan persyaratan untuk masuk ke kediaman Tuhan, yaitu sorga. Ini juga bisa dikatakan persyaratan untuk ikut dalam pengangkatan dan masuk sorga. Ini berbicara mengenai proses pengudusan atau sanctification. Jadi berdasarkan Mazmur 24 ayat 3-5, persyaratan untuk bisa masuk sorga bagi orang percaya, yang pertama, bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan merujuk kepada yang tidak terlibat dalam kejahatan. Murni hati, tidak ada motivasi yang salah alias bersih. Jadi kalau bersih tangan lebih menunjuk kepada eksternal atau tindakan yang terlihat. Sedang murni hati lebih menunjuk kepada internal atau keadaan hati. Jadi baik yang eksternal maupun yang internal haruslah sejalan. Apa yang dipikirkan, diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Persyaratan yang kedua, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang berarti seluruh hidup kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tidak diserahkan kepada hawa nafsu, tetapi harus diberikan kepada Tuhan. Persyaratan yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Ini langsung mengingatkan kita kepada hukum moral untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Perhatikan mulut kita, perhatikan perkataan kita, perhatikan apa yang kita tulis di medsos. Kembali diingatkan, pentingnya untuk menjaga moralitas hidup yang utuh, luar dan dalam. Ketiga macam persyaratan ini kita sebutkan sebagai integritas. Jadi orang yang ikut dalam pengangkatan dan masuk surga adalah orang yang berintegritas. Katakan amin. Ayat emas yang kedua, Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang berkata, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kata tulus dari kata dasar Ibrani tom yang juga berbicara mengenai integritas pribadi. Arti secara langsung, tom diterjemahkan sebagai tanpa celah atau polos. Kata ini juga mengandung pengertian tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Jadi orang yang berintegritas akan ditopang oleh Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Akhir bulan November yang lalu, Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat dari kita, mendapat mimpi tentang saya. Dia melihat saya bersama-sama rombongan yang besar sedang berada di suatu gedung transit. Di atas sebuah meja terlihat ada paket besar. Dan ketika dibuka berisi banyak undangan dari kertas emas. Pak Kim Seng melihat di salah satu undangan itu ada nama Niko Nyoto Raharjo. Kemudian saya bertanya, kapan pestanya? Ketika undangan itu dibuka, ternyata kosong, tidak ada tulisannya. Hanya digantungkan sebuah medali yang talinya berwarna merah. Mengenai mimpi ini Tuhan memberikan pengertian kepada Pak Kim Seng sebagai berikut.
Undangan dari kertas emas adalah undangan dari sorga. Medali dengan tali berwarna merah itu diberikan kepada pemenang. Gedung transit menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya transit di dunia ini. Tuhan juga memberikan ayat-ayat. Yang pertama dalam Wahyu 19 ayat 7-9. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang kedua, dari Lukas 10, ayat 20 bagian B. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan yang keempat, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dari mimpi tentang saya ini, saya percaya itu juga buat saudara juga. Maka hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini hanya transit. Tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Tuhan sedang menyiapkan undangan-undangan buat kita semua untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba, di mana waktunya hanya Bapa saja yang tahu. Dan orang-orang yang diundang adalah para pemenang, yaitu orang-orang yang namanya sudah terdaftar di sorga. Mereka yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, yang memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mereka semua ini adalah orang-orang yang berintegritas. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saudara, saya berdoa supaya kita semua mendapatkan undangan ini, karena kita hidup berintegritas. Kita memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, saya mau ajak saudara dengan iman. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh katakan haleluya. Oh haleluya. Oh Yesus, kalau Engkau izinkan kami semua yang ada di tempat masing-masing Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kami ada di tahun 2021. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami dengan iman akan berkata saat ini, saya percaya Tuhan, tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu semua. Kita janji bersama-sama, Tuhan, saya berjanji, saya akan menjadi orang yang berintegritas. Saya akan ikut dalam pengangkatan. Tuhan akan segera datang, sudah tidak lama lagi. Ya Tuhan, Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Hamba berdoa, biarlah semua mereka yang berjanji seperti ini, apa saja yang dikerjakannya berhasil.
Engkau menyembuhkan yang sakit. Tidak ada yang sakit COVID disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Bapa, serahkan anak-anakmu semua dalam tangan-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masuk tahun 2021. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita ini adalah yang pertama dalam tahun 2021. Dan kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau berkati. Terima kasih. Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Berdoa, introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan diingatkan saat ini, mari, ini adalah saat yang paling tepat untuk kita minta ampun atas apa yang kita lakukan tahun 2020. Minta ampun, supaya saudara diberkati. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Bapa, ampuni anak-anak-Mu semua. Ampuni kami semua. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru. Tahun 2021. Terima kasih kalau Kau masih izinkan kami ya Tuhan.
Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami memasuki tahun yang baru ini. Oh rarabashikara bala. Oh rabalabala. Ucapkan terima kasih, saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tahun integritas. The year of integrity. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan, kita diberkati Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan dapat diberikan melalui rekening yang ada di bawah ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Tuhan berkati segala persembahan yang sudah kami berikan kepadamu Tuhan. Berkati ya Bapa usaha dan pekerjaan kami, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku
sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku.
Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam KUL. KUL tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online jam 9 pagi melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube channel dan Facebook gereja kita GBI Rayon 13 Bengkulu. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Rayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi. QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah. Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Cek toko KUL tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko jemaat KUL yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram Cek Toko KUL. Dan bagi jemaat KUL yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada sekretariat KUL. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran KUL, dapat menghubungi call center sekretariat gereja di nomor telepon 0736 73 22 122 atau WhatsApp 0851 0000 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Mari Bapak Ibu seluruh pengerja, jemaat, cabang dan ranting untuk bersama-sama ambil bagian dalam doa puasa via Zoom setiap hari Sabtu, jam 10 pagi. Pelaksanaan doa puasa ini akan dilakukan seperti doa puasa biasa sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Kita bangun tahta Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Kita berdoa untuk ibadah raya, cabang utama, cabang dan ranting, bangsa, provinsi, kota, serta pemimpin rohani. Link Zoom akan disampaikan pada H-1 sebelum doa puasa dilaksanakan.